tidak diperbolehkan kita untuk mengatakan bahwa misalkan ada kita mendakwahi para artis yang buka aurat. Kemudian setelah itu mereka bertanya, "Ustadz, saya ini artis advertising, endorsement, yang kerjaan saya memperlihatkan wajah saya yang cantik, kemolekan tubuh saya. Tapi saya ingin berhijrah, saya ingin bertobat. Maka boleh nggak saya bertobat, tapi saya masih menerima endorsement ataupun advertising tersebut?" Jawabannya, boleh, asalkan tidak memperlihatkan keindahan. Ya, maka beda dengan katakan boleh, dan juga kemudian si artis mungkin ingin memastikan kalau begitu masih boleh kelihatan wajah saya yang cantik ini. Maka jawabannya tidak boleh. Harus seperti itu. Tidak bisa kita katakan, sesekali kada apa-apa, nggak bisa. Tetap haram. Ya. Dan saya dapat kabar ada publik figur misalnya, sudah bertobat, ngaji ke Ustadz Salaf. Kemudian dia tetap menerima endorsement. Dia tetap menerima advertising, menampakkan wajahnya yang cantik meskipun sekarang sudah jilbaban. Ya. Dia tetap masuk ke YouTube, tetap membuat story-story di Instagram memperlihatkan kecantikan wajahnya. Maka yang seperti dengan dalih bahwa dia adalah penopang keluarga, kita katakan, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar padanya. Ya, tutuplah. Tutup semua, hapus semua video-video, kemudian foto-foto yang menampakkan dirinya dalam keadaan cantik di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itu susah untuk dihapus tuh. Ya, susah untuk dihapus. Jejak digital. Ini sekarang saya ini nggak handphonean, kemudian tapi suara saya masuk sini. Itu yang provider bisa menyadapnya. Selama ada BTS-nya bisa menyadap. Depian yang rancak telepon-teleponan kayak apa nih pemerintah wah ini, itu tak bisa direkam. Hati-hati itu pian. Disadapnya bisa. Ya. Maka itu jejak digital sangat mudah. Nah, saya pernah dulu ada orang Rusia, kita ada mahasiswa dari Rusia. Rusia itu kan tinggi besar, badan-badan kekar-kekar, kemudian jenggot tebal, orang Eropa. Kemudian bertanya kepada Syekh Abdul Muhsin. Waktu itu saya ada di samping beliau. Syekh, bagaimana kami ini kalau ke Rusia pulang liburan dalam keadaan seperti ini, jenggotan panjang, celana di atas 2 mata kaki, maka sampai bandara kami akan diciduk. Habis itu tidak tahu nasib kami di mana. Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Diciduk. Jadi pian di Indonesia ini masih luar biasa gitu. Ya, diciduk. Boleh nggak kami sebelum pulang mencukur? Makanya setelah itu saya tidak heran. Kok setelah pulang dia agak pendek gitu. Apa jawaban Syekh? Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Jadi tetap harus tegas. Ulamanya harus tegas. Ada lagi yang bertanya, Syekh, saya ini kerja di pengeboran minyak. Saya yang masuk ke dalam tempat bor itu. Dan itu harus pakai APD lengkap. Karena kalau seandainya ada satu celah udara yang masuk dan saya hirup, saya mati seketika. Karena itu kan racun. Ketika ada tambang minyak,
kemudian ditambang, maka itu racun. Udaranya itu racun. Ketika dihirup sedikit saja, maka mati seketika. Urusannya berarti nyawa. Apa kata Syekh? Boleh enggak saya memotong jenggot? Karena itu jenggot kalau ada, dia tidak menutupi seluruhnya. Karena terkena dengan rambut-rambut jenggot. Padahal kalau sedikit saja terbuka, maka akan berakibat fatal. Akan pindah ke dunia lain. Maka apa jawab Syekh? Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar untuk. Nah, ini jadi ahli agamanya harus tegas agar umatnya juga taat kepada Allah dengan maksimal. Wallahu a'lam. Dan apalagi di zaman sekarang, saya ingat dulu zaman dahulu ketika beberapa publik figur kita tidak menutup kemungkinan mereka mempunyai kans untuk diikuti. Mereka mempunyai followers yang banyak. Ketika mereka berpindah untuk berjilbab, akhirnya kan ramai itu di tengah kaum muslimat berjilbab. Betul tidak? Sekarang ketika publik figurnya yang lain menampakkan aurat, maka orang-orang juga akhirnya menampakkan aurat. Ini akibat ketidaktegasan seorang pendakwah. Maka harus dia tegas. Mungkin dia sudah tegas, tapi mungkin muridnya yang tidak mau menerima karena faktor ekonomi tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.